Buku Diri Putih tak ternoda hanya ada di ruang batin kanak-kanak. Sebuah masa di mana bersemi pohon jiwa yang tumbuh tinggi dengan bertopang pada akar kuat bernama kejujuran. Eno Lerian, wanita kelahiran Lampung 8 Oktober 29 tahun lalu, dialah pemilik akar kejujuran yang terlukis dalam lembar putih masa kecilnya. Di sebuah dusun kecil bernama Pringsewu, Eno menggulirkan hari-hari putihnya dengan bermain di sawah, juga mandi di kali berteman riuh suara bebek. Aku main di kali, main di sawah, main hilang di hutan, terus habis kayak gitu main bener-bener kayak anak kampung aja gitu. Terus yang paling aku ingat juga adalah aku, mamaku, papaku, sama kakakku kita main di jajaran sawah yang udah kering. Terus papa buat layangan sendiri, terus kita piknik berempat gitu loh. Dan itu ada di belakang rumah gitu. Rumah kita tuh antara rumah satu ke rumah lainnya tuh jaraknya tuh sangat jauh banget, jadi sepi gitu. Yang aku rasakan adalah hidup di tengah-tengah alam gitu loh. Aku bisa yang tiba-tiba sore lari ke kali, mandi di kali, terus habis itu di atasnya ada bebek, habis kayak gitu main sama teman-teman cewek-cewek, kita pura-pura jadi putri-putrian, atau main kalau masih kecil ya suka banget tuh main nikah-nikahan gitu kan. Iya pakai daun dihias-hias gitu di kepala, terus habis kayak gitu telur keong dijadiin, kalau misalnya kalau adat Jawa kan ada yang nginjek telur kan, ini telur keong diinjek-injek sama kita. Dia periang, suka bergaul, temennya banyak, mendatangkan teman-teman. Dia masih belum sekolah mah temennya yang udah TK udah gede-gede diboyong ke rumah gitu, temennya banyak banget ya. Kita pergi ke kebun, terus kita hilang. Orang tua nyariin dengan kehebohannya semuanya, nangis-nangis segala macam, sedangkan kita semuanya asik aja bertiga gitu, naik sepeda-sepedahan. Jadi emang bener-bener masa-masa di Lampung tuh adalah masa-masa mainnya banget aku sebelum akhirnya pindah ke Jakarta yang gak pernah main sama sekali. Bentang sungai dan jernih air yang mengalir selalu menyisakan kerinduan buat Eno kecil untuk selalu menyambangi dan berbagi kisah di sana. Di belakang rumah kan ada kali gitu yang tiba-tiba aja sama kakak kita lari tanpa bilang sama orang tua, lari ke belakang, mandi di kali, gigi ada patah sedikit, iya kan biasa kan kalau misalnya kecil kan suka ganti gigi kan, gigi udah mulai goyang dikit sama kakak, dicopot tapi pakai ditonjok gitu loh gitu lah. Terus habis itu giginya kita buang di kali, seru aja kayak gitu. Dia seneng banget hidup di Lampung tuh, dekat dengan alam. Dia tuh menikmatin banget gitu hidup di kampung gitu ya, mandi di sungai, main layang-layang, ngobok-ngobok kolam. Pokoknya dia cerita sih sama anaknya. Eno kecil bukanlah sosok anak manja yang ditimang tinggi dengan setumpuk harta. Anak kedua dari 3 bersaudara ini lebih akrab dengan kemiskinan dan memagut keprihatinan di sepanjang hari-harinya lewat rezeki seadanya dari sepasang orang tua yang berprofesi sebagai seniman dangdut. Mama dan papaku itu berkecimpung di bidang musik, tapi musiknya musik dangdut. Ya kan, mamaku penyanyinya, papaku tuh salah satu pemain musik dangdut zaman dulu. Dia tuh lebih banyak mainnya di gendang. Jadi darah seninya sih banyak ya dari situ. Terus ya sebatas penyanyi kampung aja sih, jadi cuma satu panggung ke panggung yang lain. Profesinya dulu seperti itu sih. Ya kalau saya mah didik anaknya ya berjalan begitu aja ya. Kita mungkin karena juga dulu sibuk, ibu rumah tangga yang juga harus cari nafkah juga gitu ya, sama aja lah. Jadi berjalan begitu aja, tapi ya tetap aja kita awasin terus apa maunya dia, apa ininya dia, kita ini dari belakang aja, kita support apa yang dia suka. Aku tuh pernah ngotot pengen nyanyi di salah satu, jadi di kampung waktu di Lampung itu kayak ada ibu-ibu kosidahan gitu deh segala macam. Nah aku nyanyi tuh rencananya aku nyanyi. Itu pertama kali aku inget bahwa aku panggung. Itu yang pertama kali aku inget banget dalam kepala aku bahwa aku tuh bisa nyanyi gitu. Menari dan menyanyi adalah fragmen lain dari bakat terpendam yang dimiliki Eno kecil dalam rinai gemulai tangan dan tubuhnya. Kelak Tuhan akan menjadikannya seorang artis. Inilah sebuah kuasa yang tak terbaca oleh kasat mata manusia. Pokoknya aku tuh waktu kecil tuh suka nyanyi dan suka nari.
suka jaipongan. Lebih sering banget tuh suka nari, entah itu jaipongan apa enggak lupa ya. Cuman aku sering banget kalau misalnya aku sekarang flashback tuh kebayang-bayang tuh aku joget di tengah-tengah, terus abis kayak gitu kakek aku lihat, nenek aku lihat, kakek almarhum kakek lihat, terus abis kayak gitu papa ngelihat semua pada rame heboh gitu. Berarti secara nggak langsung kalau misalnya aku ingat mungkin dulu waktu zamannya aku kecil aku centil banget kali ya. Kita tahu anak saya memang centil, nari itu luwes ini, tapi saya nggak begitu ini untuk vokal tuh saya nggak sama sekali nggak tahu kalau dia tuh bisa nyanyi gitu ya. Memang waktu di Lampung kan saya suka nyanyi, ibu-ibu PKK gimana gitu, terus suka latihan gitu ya. Terus waktu pentas pun Emangnya aku yang mau pentas duluan, aku mau nyanyi, dia ikut nyanyi ya, tapi namanya suara anak-anak masih SD kelas 1 TK gitu kan kita juga nggak begitu ini banget gitu, nggak jeli juga gitu ya. Gemerincing kemiskinan dan derap harapan untuk mengubah hidup membawa Eno pada kesendirian. Momen ini dilalui Eno kala orang tuanya merantau ke Jakarta demi memburu harapan. Saat itu Eno kecil dititipkan pada kakek dan neneknya yang membuatnya beku membiru dipilin rindu. Ya berat banget lah, pasti berat kita. Apalagi dulu belum ada telepon. Jadi kita nggak bisa kontak-kontak ya gitu. Paling nggak surat telegram gitu, barang telegram gitu. Pasti pulang gitu, berapa ini sekali kita pulang. Sebulan sekali nengok. Sedih ya gitu loh, apalagi ada beda pengasuhan lah antara antara kakak sama aku lah gitu kan. Jadi kayak ngerasanya nggak betah aja pokoknya tinggal di Lampung tuh tanpa orang tua tuh kayak nggak betah gitu. Apalagi cuma hidupnya sama nenek sama kakak doang gitu. Maksudnya kayak mungkin karena anak cowok jadi kakakku tuh dibebasin, misalnya let's say kayak mau main sampai jam 5 sore boleh, mau main ke sawah boleh. Kalau anak perempuan tuh sama nenek tuh kayak dijaga banget ya, nggak boleh pergi jamnya sampai segini sini, nggak boleh, harus sampai di rumah. Itu kayaknya tuh kayak tersiksa gitu loh kalau misalnya nggak ada mama papa. Kalau ada mama papa kan bisa pergi kapan aja gitu kan, ya beda lah sama ada nenek. Rindu yang membiru itu akhirnya memudar dalam pendar putihnya perjumpaan. Eno kemudian dibawa ke Jakarta, maka di sanalah Eno merasakan apa sesungguhnya makna hidup prihatin di sebuah rumah kontrakan kecil di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kita kemana-mana ya jalan kaki aja udah, seru-seruan berempat, jalan kaki rame-rame, tidur cuman ala kadarnya aja di rumah kontrakan, cuman ada tempat tidur doang, terus ada kamar mandi di belakang, terus tengah-tengah nggak ada bangku, nggak ada apa, udah gitu aja sih gitu yang aku rasain. Sisanya sih fun-fun aja, anak kecil sih ya. Gemeter sekali kita, anakku bisa nyanyi, suaranya begini gitu tuh.